Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa bertemu dan berkumpul dalam forum ini untuk kegiatan wawancara serta penyuluhan. Selamat siang Ibu. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu waktunya. Tujuan saya mengundang Ibu yaitu untuk melakukan wawancara dan juga penyuluhan kepada Ibu selaku praktisi kesehatan. Sebelumnya, apakah saya diizinkan untuk mewawancarai Ibu? Iya baik, boleh, silakan Mbak. Oke baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rintang Palupi dan saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Baik, selanjutnya bisa saya mulai. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Aufa Salma Hanifah. Baik, bisa saya mulai ke pertanyaan pertama Ibu. Jadi salah satu aspek kesehatan selain aspek fisik, mental, dan sosial sebagaimana dirumuskan oleh WHO dan UUD nomor 36 tahun 2009 adalah aspek spiritual. Bagaimana pendapat Ibu nih selaku praktisi kesehatan? Aspek spiritual sangat penting dalam proses penyembuhan pasien karena manusia selain terdiri dari aspek jasmani juga terdiri dari aspek rohani. Di samping itu juga distandarkan dalam akreditasi dan itu merupakan hak pasien. Jadi rumah sakit wajib memfasilitasinya. Oke, jadi salah satu upaya untuk memenuhi aspek spiritual pasien adalah dengan memberikan layanan bimbingan rohani kepada pasien. Sebagai praktisi kesehatan, bagaimana pendapat Ibu mengenai adanya layanan bimbingan rohani ini? Perlukah bimbingan rohani diberikan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta adakah urgensinya? Iya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, Mbak, layanan bimbingan rohani itu sangat penting dan perlu. Maka dari itu kita menjalin kerjasama dengan Kemendak untuk melaksanakan pelayanan rohani bagi pasien. Setiap minggu sekali petugas dari Kemendak datang untuk melaksanakan pelayanan rohani. Baik Ibu, bisa saya lanjut? Siapakah yang harus memberikan pelayanan rohani di rumah sakit? Apakah dokter atau perawat bisa sekaligus memberikan bimbingan rohani pada saat melaksanakan tugasnya? Atau butuh unsur lain seperti petugas bimbingan rohani? Pada dasarnya semua bisa melaksanakan, namun pengetahuan tenaga medis itu dalam bidang spiritual berbeda-beda. Ada yang agamanya bagus, ada yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, untuk masalah spiritual ini kita serahkan pada ahlinya. RSUD ini menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Lalu, apakah keberadaan unit layanan bimbingan rohani memungkinkan di rumah sakit umum seperti RSUD ini, Ibu? Iya, memungkinkan sekali. Jadi yang pertama karena itu amanat dari undang-undang. Yang kedua, undang-undang itu diimplementasikan dalam akreditasi, yaitu standar akreditasi. Di sana ada HPK atau hak pasien dan keluarga, dan di sana dipersyaratkan ada bimbingan rohani bagi pasien-pasien yang kondisinya berat. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mengenai bimbingan rohani yang sudah ada di RSUD? Apakah bimbingan sebagaimana yang saat ini sudah ideal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien? Serta alternatif atau solusi untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Memang harus diakui, pelayanan rohani yang selama ini dilakukan porsinya belum cukup. Setiap pasien yang masuk seharusnya mendapatkan pelayanan ini. Tapi kembali lagi pada keterbatasan SDM yang kita miliki belum memungkinkan untuk itu. Tadi sudah saya bilang mungkin SDM di Kemendak juga kurang. Nah, kita bisa tanggulangi dari dalam, yaitu cuma bisa menunggu sampai nanti ada penambahan SDM. Nah, insya Allah tahun ini kita menambah SDM lagi dengan pengangkatan pegawai PLUD. Apa saran yang dapat Ibu berikan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan rohani di rumah sakit ini, sehingga adanya layanan rohani mampu membantu tenaga medis dalam upaya mewujudkan kesembuhan pasien? Iya, memang ada doa bersama, tapi masukan saja dari saya. Saya pernah melihat rumah sakit luar negeri itu seperti apa. Di sana ada konseling, jadi benar-benar pasien itu bukan hanya kontrol saja pada hari itu, tapi juga ada bimbingan konseling yang ada satu tenaga medis dan beberapa pasien yang mempunyai sifat sama dan prognosis yang sama. Dikumpulkan menjadi satu, menjadi bahan curhatan. Bagaimana, apakah peran serta keluarga, terus tentang pengobatannya bagaimana, dan saya kira untuk bagian rehabilitasi perlu proses konseling seperti itu. Baik Ibu, untuk keseluruhan pertanyaan sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga menjawab pertanyaan yang sudah diajukan.
Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan penyuluhan mengenai pentingnya bimbingan rohani dalam rumah sakit. Pelayanan bimbingan kerohanian merupakan bagian integral dari bentuk pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan psiko-sosio-spiritual yang komprehensif karena pada dasarnya setiap diri manusia terdapat kebutuhan dasar spiritual. Pentingnya bimbingan spiritual dalam kesehatan telah menjadi ketetapan WHO yang menyatakan aspek agama merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan yang seutuhnya. Untuk itu, rumah sakit perlu mengadakan kegiatan pelayanan bimbingan rohani pasien di rumah sakit sebagai langkah konkret untuk membantu pasien dalam proses penyembuhannya. Bimbingan rohani pasien merupakan bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien di rumah sakit sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan tersebut, bagaimana seorang rohaniawan dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan hati kepada pasien dengan senantiasa memberikan dorongan serta motivasi untuk tetap bersabar, bertawakal, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Baik Mbak, terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga kedepannya rumah sakit ini dapat lebih meningkatkan bimbingan rohani kepada pasien. Baik Ibu, terima kasih kembali. Cukup sekian wawancara serta penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Ibu dalam forum ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.